Ya, jumpa lagi di channel YouTube Info Milenial dengan saya Ian. Senang sekali menyapa kawan-kawan info semuanya dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat tentunya ya. Semangat. Ya, lanjut kembali pada pembahasan tentang seputar bonsai ya. Bonsai adalah salah satu jenis tanaman investasi yang luar biasa yang akan memiliki nilai ekonomi yang sangat besar di masa ini dan masa mendatang ya. Jadi kenapa seringkali dalam channel YouTube Info Milenial ini kita lebih banyak membahas seputar tanaman bonsai. Ya, ada beberapa alasan. Pertama, merawat bonsai tidak membutuhkan lahan yang luas, lahan pertanian yang luas. Cukup budidaya di dalam pot, tetapi tidak menghalangi kita untuk berkreasi menanam pohon yang lebih banyak untuk kita investasikan demi penghasilan kita nanti ke depan 1, 2, 3 tahun sampai 10 tahun mendatang. Jenis tanaman bonsai yang kita rawat dengan benar itu akan menghasilkan nilai yang luar biasa besar ya. Nah, pada kali ini saya akan membahas jenis bahan bonsai yang kali ini nih jenis anting putri ya. Ceritanya anting putri ini hasil cangkokan yang beberapa minggu lalu kita panen dan semai dalam pot kecil ya. Nah, ini cangkokan yang lumayan besar diameternya. Ini kita tanam di dalam pot, dan hari ini kita lanjutkan prosesnya. Jadi di sini saya tunjukkan itu beberapa percabangan kita potong. Nah, jadi ya memang konsep merawat bonsai ini kita harus melakukan training cukup keras ya terhadap pengarahan batang, jadi agar bahan ini memiliki konsep yang bagus. Nah, jadi kita harus tega, harus ya keras dalam melakukan trainingnya. Nah, jadi ini cabang-cabang yang besar yang mengarah ke atas justru kita cutting, kita potong. Kita sisakan cabang yang kecil, dalam artian cabang kecil ini yang memenuhi pilihan komposisi susunan percabangan yang akan kita desain ya. Nah, lanjut lagi, ini batang besarnya kita potong yang mengarah tegak ke atas. Nah, kenapa kita potong? Karena ini tidak memenuhi susunan proporsi cabang yang akan kita pilih ya, kita tentukan dalam desain bonsai ini. Nah, jadi kita potong, nanti kita harapkan akan tumbuh tunas yang lebih di bawah ya, lebih di bawah. Jadi di bekas potongan ini bagian bawahnya akan tumbuh tunas. Nah, ini akan mengisi komposisi cabang belakang daripada bahan bonsai ini. Nah, seperti itulah kawan-kawan, tentu yang sudah banyak belajar tentang konsep penataan bonsai sudah paham lah. Jadi mana saya di sini memilih mana cabang pertama ya, ini cabang pertama yang mengarah ke kanan, kemudian cabang
ke kiri, terus ada back di sini, ini belakang. Nah, kenapa tadi dua batang besar yang tegak itu kita potong. Nah, ini setelah pemotongan seperti ini nanti bonsai dia akan lebih menirus ya, mengepen gitu. Jadi dari mengepen itu maksudnya dari bawah, batang bawahnya besar, kemudian makin ke atas makin mengerucut, mengecil gitu ya. Nah, setelah pemotongan cabang-cabang, jadi pemilihan cabang, penataan batang, kemudian kita akan lanjut pada proses penataan akar. Nah, untuk di awal kita siapkan dulu ini toples bekas ya, toples bekas saya potong, saya ambil bagian bawahnya. Ini bagian bawahnya ini akan kita manfaatkan sebagai pengalas akar. Nah, ini bahan bonsai akan kita bongkar, media tanamnya, kita akan tata akarnya, kemudian nanti setelah ditata akarnya akan kita alaskan ini potongan toples bekas ini, agar akar itu nanti tidak tumbuhnya ke bawah, tetapi dia melebar menyamping ya. Ini tujuan agar perakarannya nanti kokoh menyebar ke samping gitu ya. Oke, jadi kawan-kawan yang mungkin baru ketemu channel ini, silahkan subscribe. Yang belum subscribe juga harap di subscribe, karena subscribe itu gratis. Kemudian aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan pemberitahuan dari video-video kami yang lain di channel YouTube Info Milenial. Tentunya yang ingin memberikan sumbangsi saran silahkan komentar di kolom komentar, atau ada masukan lebih jauh, karena di sini sifatnya saya bukan menggurui, hanya mengajak kita kawan-kawan untuk terus selalu semangat berinvestasi pohon apa saja ya. Yang kebetulan memang hari ini kita bahas seputar tanaman bonsai ya. Jadi semoga kita ke depan kawan-kawan sobat petani milenial, kawan-kawan milenial mulai tertarik untuk menanam pohon. Mungkin bisa kliknya dari tanaman bonsai ini. Jadi karena alasan lahan sempit, tidak bisa berkebun jambu, berkebun durian, mungkin membutuhkan lahan yang cukup luas. Nah, ini untuk bonsai bisa memanfaatkan emperan rumah saja sudah kita bisa memulai untuk yang namanya berinvestasi pohon ya. Kembali lagi pada pembahasan bahwa kita selanjutnya akan melakukan penataan di bagian akar. Nah, karena ini adalah bahan cangkokan ya, kemarin potong cangkok terus semai, jadi tentunya di bagian cangkokan ini ada batang yang menonjol ya di bagian bawah akar ini. Ini adalah bekas potongan cangkokan. Nah, ini kita untuk penataan akar awal ini kita press dulu bekas potongannya ini. Nah, kalau kemarin pada saat pemotongan tidak bisa kita press karena akar masih lemah. Tentunya kalau kita press di awal kemarin begitu potong cangkok, jangan sampai akar terputus, malahan ini bahan bonsai ini bisa mati ya. Nah, ini kita press secara perlahan ya, potong batangnya sampai benar-benar terbuang semua bagian batang kayu ini yang menonjol ke bawah, yang masih panjang di bawah titik tumbuh akar gitu ya, sampai press, benar-benar press nanti tepat di mendekati titik tumbuh akarnya ya. Jadi titik tumbuh akar itu biasanya kan di keratan cangkukan bagian atasnya ya. Nah, itu kita potong batang itu sampai benar-benar mendekati titik tumbuh akar ya. Nah, untuk batang bahan bonsai yang sebesar ini memang agak berat kita melakukan pemotongan
bekas cangkokannya ini. Ya beruntung untuk bahan jenis anting putri, jenis kayunya ini tidak begitu keras, jadi ya lebih mudah kita memotongnya, dan memotongnya pun harus menggunakan gunting khusus ini, yaitu catok ya, catok atau kerekut, karena kalau menggunakan gergaji ini terhalangi oleh akar-akar. Kalau kita paksakan justru nanti bisa merusak akar ya, karena untuk di tahapan ini kita tidak boleh merusak akar, jangan sampai justru membuat bahan bonsai ini mati atau terganggu pertumbuhannya karena stres berat. Jadi untuk pemotongan akar, pemangkasan akar ini belum kita lakukan pada tahap ini. Mungkin juga ada kawan-kawan yang sudah berani melakukan pemangkasan akar untuk bahan bonsai seusia ini, tapi itu khusus yang sudah berpengalaman jam terbang tinggi. Tapi untuk saya belum berani, cukup kita press saja batang bekas cangkokan ini ya. Sama kita lihat kawan-kawan, ini sudah pendek ini ya potongannya, jadi benar-benar sudah mendekati titik tumbuh akar. Nah oke, mantap ya. Jadi seperti ini. Nanti ya akar ini setelah kita tanam kembali dia akan tumbuh menyamping ya, karena nanti di bagian bawah ini kita akan alaskan tadi toples, potongan toples bekas tadi ya, kita taruh di bawahnya, kemudian baru simpan tanaman ini. Nah sehingga nanti perkembangannya ke samping. Nah setelah nanti beberapa bulan ke depan tentunya akan kita proses lanjutan ya, mulai dari pemilihan cabang sekaligus nanti ada namanya seleksi akar ya, karena akar ini kan begitu banyak ya, tentunya kita akan seleksi, sisakan mungkin 6-7 akar yang akan dirawat selanjutnya untuk membentuk karakter batang bawahnya agar nanti dapat kesan tua, kesan bahan bonsai yang kokoh dan kuat. Nah seperti itu prosesnya untuk kita membuat bonsai. Jadi memang butuh kesabaran ekstra, kemudian ketelitian ya, tentunya kemampuan dalam merawat tanaman agar tanaman ini bisa tumbuh subur dan memiliki pertumbuhan yang secepat-cepatnya ya. Nah oke, saya kira demikian dulu untuk kebersamaan kita pada kali ini. Nah setelah semua prosesnya tadi, kembali kita tanam pohonnya dan tentunya kita siram setiap saat. Mudah-mudahan tanaman ini bisa kembali subur dan cepat tumbuh tunas dan sehat ya. Oke, terima kasih kawan-kawan yang sudah mengikuti. Semoga kita selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Salam kreativitas dan salam info.